Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang salat dan kesunahan di dalamnya. Pengertian sholat. Menurut bahasa, sholat berarti doa atau rahmat. Sholat dalam artian doa bisa ditemukan di dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sedangkan pengertian sholat secara istilah adalah suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Sejarah perintah sholat. Perintah sholat 5 waktu pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dalam perintah tersebut, umat Nabi Muhammad diperintahkan untuk beribadah sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Bersama malaikat Jibril, Rasulullah ke langit dengan berkendara buraq. Begitu sampai di ujung langit dunia, malaikat Jibril minta dibukakan pintu langit. Saat dibukakan pintu langit, Rasulullah melihat Nabi Adam di sana. Setelah dibukakan pintu langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Lanjut di langit keempat, Rasulullah bertemu Nabi Idris. Di langit kelima, Rasulullah bertemu Nabi Harun. Lanjut di langit keenam, bertemu Nabi Musa. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke langit ketujuh. Di sana, Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim dan langsung naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian dilanjutkan ke Baitul Ma'mur. Di sana Rasulullah pertama kalinya menerima perintah sholat sebagai ibadah wajib umat Islam. Saat itu perintah sholat wajib dilaksanakan 50 kali setiap harinya. Rasulullah kemudian menghadap Nabi Musa dan menceritakan perihal itu. Lalu Nabi Musa menyarankan, sesungguhnya umatmu akan merasa berat mengerjakan sholat 50 waktu setiap harinya. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Rasulullah kembali untuk meminta keringanan dan didapatlah keringanan sehingga perintah sholat menjadi 10 waktu setiap harinya. Kemudian Rasulullah menghadap Nabi Musa dan menceritakan hal yang sama. Namun Nabi Musa kembali menyarankan seperti saran yang sebelumnya. Permintaan keringanan kali ini tidak dikabulkan oleh Allah, sehingga perintah sholat tetap sama, yaitu 10 waktu setiap harinya. Rasulullah kembali menghadap Nabi Musa, namun Nabi Musa tetap menyarankan hal yang sama. Setelah 3 kali tidak dikabulkan, Allah kemudian mengiyakan permohonan Rasulullah sehingga sholat menjadi 5 waktu setiap harinya. Selanjutnya, dasar hukum sholat. Hukum sholat adalah wajib ain yang ditujukan kepada setiap orang. Sholat tidak dapat diwakilkan pelaksanaannya. Salah satu rukun Islam yang paling penting dan didasarkan pada ketetapan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah secara langsung untuk melakukan sholat di Sidratul Muntaha selama Isra dan Mi'raj. Setahun sebelum hijrah ke Madinah, ada waktu yang dikenal sebagai sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Firman Allah yang memerintahkan untuk melaksanakan sholat seperti dalam Al-Quran surat Toha ayat 14 yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Salat wajib adalah ibadah yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Macam-macam salat wajib meliputi salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Salat subuh. Salat subuh merupakan salat 2 rakaat yang dikerjakan pada pagi hari. Permulaan waktu salat subuh adalah terbitnya fajar shadiq dan akhir waktunya adalah terbitnya matahari. Salat duhur. Salat duhur dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Permulaan waktu salat duhur adalah setelah tergelincirnya matahari ke arah barat dan akhir waktunya adalah bayangan sesuatu menjadi seukurannya, selain bayangan istiwa.
Sholat duhur tidak boleh dikerjakan pada saat matahari tepat berada di atas kepala, karena itu merupakan waktu dilarangnya sholat. Sholat asar. Sholat asar dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Permulaan waktu sholat asar adalah bayangan suatu benda menjadi seukurannya, ditambah sedikit. Waktu sholat asar berakhir ketika matahari sudah berwarna kemerah-merahan. Sholat maghrib. Jumlah rakaat sholat maghrib adalah 3 rakaat. Sholat maghrib merupakan sholat dengan waktu terpendek selain sholat subuh. Permulaan waktu sholat maghrib adalah tenggelamnya matahari dan akhir waktunya adalah hilangnya mega merah. Sholat isya. Sholat isya dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Permulaan waktu sholat isya adalah hilangnya mega merah dan akhir waktunya adalah terbitnya fajar shadiq. Kesunahan sholat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan saat mau takbiratul ihram, saat mau ruku, saat bangkit dari ruku, dan saat hendak berdiri. Yang kedua, meletakkan tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. 3. Memisahkan kedua kaki. 4. Membaca doa iftitah dengan suara pelan. 5. Setelah membaca doa iftitah, ialah membaca doa mohon perlindungan. 6. Membaca surat Al-Fatihah dan salah satu surat dalam Al-Quran. 7. Membaca kalimat amin setelah membaca Al-Fatihah. 8. Membaca salah satu surat setelah membaca Al-Fatihah. 9. Membaca dengan suara keras. 10. Membaca takbir saat melakukan gerakan turun atau bangkit. 11. Bentuk ruku seperti yang sudah dijelaskan dalam tata cara sholat. 12. Berzikir dan berdoa saat ruku. 13. Membaca Sami'allahu liman hamidah saat bangkit dari ruku. 14. Turun untuk sujud. Sebaiknya menggunakan lutut terlebih dahulu. 15. Bentuk sujud. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, saat bersujud sebaiknya Anda menjauhkan perut Anda dari paha, jauhkan paha Anda dari betis, dan jauhkan lengan Anda dari lantai dan dari lambung. 16. Membaca zikir-zikir atau doa sujud. 17. Duduk di antara dua sujud. 18. Berdoa antara dua sujud. 19. Tasawuf pertama. Kalau lupa dibaca harus diganti dengan sujud sahwi. 20. Membaca sholawat atas Nabi SAW sesudah tasawuf akhir. 21. Berdoa sesudah tasawuf akhir dan sebelum salam. 22. Salam yang kedua, dan yang terakhir, seorang yang salat harus memperhatikan kekusukannya. Organisasi dan manfaat sholat antara lain, sholat adalah gerakan dan doa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan di dalam surat At-Toha ayat 14, yang artinya sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku maka sembahyanglah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Yang kedua, untuk mencegah perbuatan munkar. Selanjutnya yaitu ibadah yang pertama kali dihisab. Amalan yang pertama kali dihisab dari seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Amalan yang membedakan antara orang kafir. Sholat adalah amalan yang membedakan antara Islam dengan orang kafir, sebab orang yang sengaja meninggalkannya adalah kafir. Rasulullah SAW bersabda, janji yang terkait erat antara kami dengan mereka adalah sholat. Karenanya, siapa yang meninggalkan berarti ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunnah dari Buraidah. Terus, sholat adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar. Setiap orang Islam yang balik dan berakal sehat wajib melaksanakan sholat. Apabila dalam ibadah lain ada rukhsah atau keringanan untuk meninggalkannya atau menggantinya dengan denda, dalam ibadah sholat tidak ada. Sholat itu menambah nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa nikmat yang telah diberikan itu tidak terhingga. Nikmat yang tidak terhingga harus disyukuri dan dibentuk sesyukur-syukurnya dengan cara melaksanakan sholat.